Coba pindah ke ayat 50. Bentar ya. Buka dulu halaman 425. Silakan dibuka dulu yang pengen buka Quran masing-masing, boleh. Dibuka halaman ke 425. Kita akan coba masuk ke halaman ayat ke 50. 50 ayat ke 53-nya ya. Oke. Nah, ayat ke 53-nya. Nanti kita nggak akan langsung baca satu ayat penuh karena ini apalagi ayatnya ayat 53 ini Quran surah Al-Ahzab ayat 53 di halaman 425 itu panjang ya. Sedangkan yang kita bahas itu adalah kesalahan-kesalahan ketika kita baca Quran. Kesalahan-kesalahan ketika kita baca ketika ngaji. Nah, jadi kita akan bahas dimulai dari per hurufnya teman-teman sekalian. Ya. Oke. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Saya ikut nyimak karena ini di RS. Terima kasih Bunda. Siapapun yang lagi sakit, teman-teman yang pagi ini sedang tidak fit, ya. Semoga teman-teman semua Allah segera angkat penyakitnya. Semoga teman-teman yang hari ini masih punya hutang, Allah lunasi hutang-hutang teman-teman, ya. Teman-teman yang lagi punya hajat, semoga hajat teman-teman terkabul. Teman-teman yang lagi ada ujian-ujian yang berat, semoga Allah mudahkan dan ringankan ujian tersebut atau teman-teman Allah kuatkan untuk menghadapi ujian tersebut. Wasilah Al-Quran. Oke ya, baik. Kita mulai ya. Kita baca dulu ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca dulu beberapa penggalan ayatnya ya. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Oke, kita mulai dari bahasan awal. Konsentrasi teman-teman sekalian. Kita akan fokus ke huruf, tapi ketika ada bahasan tentang hukum tajwid kita pun akan bahas secara perlahan, insyaallah ya. Baik, kita mulai. Pada kalimat ya ayyuha. Oke, kita mulai dulu dari hurufnya. Perhatikan, di sini kita mendapati ada huruf ya. Ya, kalau titik duanya di atas mangkok itu namanya huruf ta. Tapi kalau titik duanya di bawah mangkok ini namanya huruf ya. Jadi jangan sampai ketukar bentuk huruf ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ya teman-teman sekalian? Huruf ya itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf Y pada abjad alfabet. Sebagaimana kita bilang ayam, bilang bayam, bilang sayang, bilang sayur, ya, gitu. Itu sama persis. Huruf ya itu dilafalkan seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang huruf ya-nya di sini, ya, dia harokatnya harokat apa? Oke, harokatnya harokat fathah tegak. Nah, fathah itu dibaca dengan vokal A. Yang begini ya, vokal A. Tapi karena dia tegak, maka vokal A-nya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, nah 2 harokat. Oke, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tobi'i. Nah, gitu ya, mad tobi'i. Maka dia dibaca 2 harokat. Ya, asalnya. Ya, gitu. Ya, nah gitu ya. Tapi ternyata di sini kita menjumpai setelah mad tobi'inya ada, ternyata dia ketemu sama huruf hamzah. Nah, ini namanya huruf hamzah.
Ya, namanya adalah huruf hamzah. Saya izin tulis. Nah, kalau kita mendapati ada matobi'i yang ketemu sama hamzah, itu biasanya akan menghasilkan tanda alis ini. Ya. Nah, pertemuan antara matobi'i dengan hamzah, itu teman-teman harus cek. Matobi'inya berbeda kata atau dalam satu kata. Nah, di sini matobi'inya terdapat dalam kata ya, hamzahnya terdapat dalam kata ayyuha. Berarti ya dengan a-nya ini adalah kalimat atau kata yang terpisah. Walaupun dari segi penulisan ya, ya dengan hamzahnya nyambung, tapi mereka beda kata tetap. Ini hanya sebuah tulisan hanya tulisan saja, kaidah penulisan saja. Tapi dari kaidah makna, kaidah kata mereka berbeda. Ya, matobi'inya terdapat dalam kata ya, hamzahnya terdapat dalam kata ayyuha. Nah, kalau kita mendapati ada matobi'i ketemu sama hamzah pada beda kata menghasilkan tanda alis, itu nama hukum tajwidnya adalah, ada yang tahu? Nama hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Saya izin tulis ya. Mad jaiz. Nah, ya. Munfasil. Nah, munfasil ini diambil dari kata infisol. Infisol itu artinya apa? Infisol itu artinya adalah terpisah. Apa yang terpisah? Si mad tobi'inya dengan hamzahnya terpisah dalam tidak dalam satu kata, terpisah kata. Ya. Nah, maka di sini ada hukum tajwid mad jaiz munfasil. Yang asalnya ya ini dibaca hanya 2 harokat kan ya mad tobi'i. Tapi mad tobi'inya bertransformasi menjadi mad jaiz munfasil karena ketemu hamzah pada kata yang terpisah. Gitu, menghasilkan alis di sini sebagai penanda, maka dibacanya bukan hanya sekedar 2 harokat lagi sekarang, tapi boleh dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Begitu. Tapi yang dipakai di Indonesia tetap dibaca 4 atau 5 harokat saja. Jadi 2 harokatnya nggak dipakai, hanya 4 atau 5 harokat. Namanya jalur syatibiyah atau thoriqoh syatibiyah. Ya, begitu. Oke, paham sampai sini? Jadi yang asalnya dibaca ya, sekarang kita baca ya jadi 4 harokat ya, atau dibaca jadi 5 harokat ya, boleh. Silakan pilih salah satu, mau 4 mau 5, asalkan salah satunya konsisten aja. Jelas sampai sini nggak teman-teman? Bisa difahami ya? Nah, itu yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Oke. Kalau pengen cara yang lebih simpel gimana Bang? Misalnya kita baru belajar banget. Teori belum bisa kita pahami nih. Agak lama nih. Oke, kalau cara simpelnya gini. Saya anggap ini hapus ya. Saya izin tidak bahas dari fitur tajwid warnanya. Karena yang membahas dari fitur tajwid warna sudah banyak di TikTok. Jadi saya izin tidak mengambil bagian yang itu untuk mendampingi teman-teman. Tapi dari segi kaidah sudah nih, ya. Nah sekarang kalau pengen cara simpel tapi bukan ngelihat dari tajwid warna, karena nggak semua orang punya Al-Quran tajwid warna. Ya, caranya gimana? Caranya gini. Kalau teman-teman mendapati ada tanda alis seperti ini, lalu di setelah alisnya ini dia tidak berjumpa dengan tanda sukun atau dengan tanda tasdid setelah alisnya persis ya, maka langsung pilih bacaannya antara 4 atau 5 harokat. Udah gitu aja, nggak perlu tahu nama, nggak apa-apa buat yang awal-awal. Nggak masalah, yang penting cara baca bener. Afwan ya, masih di mute. Kita lanjut. Nah, jadi kalau alis ini ya ketemu setelahnya tidak ada sukun dan tasdid dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi kalau misalnya tanda alisnya di sini ketemu sukun dan tasdid setelahnya persis, ya, maka dia dibacanya 6 harokat. Contohnya gimana? Contohnya di Quran surah Al-Fatihah aja nih yang sering kita baca di ayat terakhir.
Di sini ada tanda alis, setelahnya persis ada tanda tasydid. Nah, maka di sini si huruf dhodnya dibaca harus 6 harokat, bukan lagi 4 atau 5. Ya, karena tanda alisnya dia ketemu tasydid. Paham sampai sini? Gitu ya. Tapi kalau ketemu tasydid, gak ketemu sukun, sama kayak dalam ayat tadi di sini, nah di sini 4 atau 5 harokat. Paham nggak sampai sini? Nah, itu kalau teman-teman yang belum tahu teori, cara gampangnya begitu untuk awal. Ya, gitu. Bang, kalau baca Quran harus tahu teori nggak sih? Harus hafal istilah nggak sih? Nggak. Kalau teman-teman bukan pengajar, ya bukan pengajar di lembaga yang resmi, resmi dalam arti yang formal, ya, yang penting teman-teman cara bacanya benar, udah benar bacaannya. Ya. Oke, maka di sini kita baca 4 atau 5 harokat. Tapi kalau pengen tahu kaidahnya, ini kaidahnya. Silakan di screenshot dulu. Ya, hukum tajwid yang tadi kita bahas namanya mad jaiz munfasil. Sudah di screenshot? Silakan di screenshot dulu sama teman-teman. Ya. Gitu. Oke. Nah, sudah ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi di sini kita baca 4 harokat. Ya, 4 ketukan atau 5 harokat. Ya, 4 harokat, 5 harokat, cara ngitungnya gimana? 4 harokat itu seperti kadar kita melafalkan huruf ya ini sebanyak 4 kali. Ya, nah itu berarti 4 harokat. Karena kadar satu harokat itu seperti kita melafalkan satu huruf. Berarti kalau 4 harokat itu seperti kadar melafalkan 4 kadar huruf. Ya, jadi kalau 5 gimana? Kalau 5 ya, nah itu 5 gitu. Ya. Oke. Nah, nanti disesuaikan dengan tempo baca. Karena gini, 4 harokatnya saya dengan teman-teman kalau kita baca masing-masing kan temponya beda. Nah, berarti kadar 4 harokatnya belum tentu sama. Karena kan kadar durasi harokat itu menyesuaikan dengan tempo baca. Ada yang baca Quran itu dia temponya cepat, namanya hadar. Ada yang pertengahan, gak cepat gak lambat, ya tengah-tengah, namanya tadwir. Ada yang temponya cepat, namanya yang lambat namanya tahqiq. Nah, kadar durasi harokat tadi itu menyesuaikan dengan tempo baca kita. Ya, gitu. Oke. Ya, ya, tinggal silahkan pilih mau 4 atau 5 harokat. Ya, paham ya? Oke. Lanjut lagi. Oke. Oke, perhatikan ya. Sekarang sudah kita pelajari, sekarang kita masuk. Ya, ini huruf hamzah. Kita baca dengan vokal A saja. A, ya. Nah, sekarang alhamdulillah ya Allah. Maaf ya. Oke, selanjutnya. Di sini kita mendapati ada huruf ya lagi. Tapi sekarang ya-nya ada tanda tasydidnya. Nah, ya. Ada tanda tasydidnya. Ya. Kalau teman-teman mendapati ada tanda burung terbalik seperti ini namanya tanda tasydid. Nah, ya, ketika bertasydid, ya, itu harus dibaca seperti apa? Ya, oke, saya izin perlihatkan dulu ya, ya tasydid ya. Nih. Ya bertasydid di buku saya, tinggal dibuka halaman ke-44. Ya bertasydid, kesalahan yang sering kali terjadi yang bisa kita ketahui dan bisa nanti kita jadi tahu dan kita hindari, ya. Apa? Tidak dibaca dengan naber. Jadi huruf ya ketika dia bertasydid tadi ya yang gambar burung terbalik seperti ini, itu dia harus dibaca naber atau nabroh. Apa itu naber atau nabroh? Naber itu artinya adalah penekanan yang lebih kuat pada huruf ya bertasydid, ya, sehingga suara bacaannya terdengar lebih meninggi dibanding sekitarnya karena impact dari penekanan tadi. Jadi bukan ditahan ya tasydid itu. Naber. Ya. Oke, paham nggak sampai sini?
Sip, kita coba contohkan ya. Misalnya saya contohkan di kalimat yang ini. Perhatikan, ini adalah contoh bacaan ya bertasydid yang dia tidak ditahan. Ya, maaf, yang dia tidak dinaber. Afwan. Contoh. Perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh bacaan yang salah. Asyiyatan. Asyiyatan. Contoh yang saya baca ini adalah bacaan yang salah karena ya bertasydidnya tidak ditekan, tidak dinaber, kurang nabernya, kurang penekanannya, ya tasydidnya. Jadinya bacaannya seperti ya-nya tidak bertasydid, lalu huruf shin sebelum ya tasydidnya kayak kepanjangan. Asyiyatan, kerasa nggak? Jadi beda bacaannya, harusnya dibaca asyiyatan. Asyiyatan, ada penekanan di huruf ya tasydidnya. Ya. Nah, itu yang disebut dengan naber. Ini yang tanpa naber, asyiyatan, salah. Ini yang dengan naber, asyiyatan. Ya, asyiyatan. Paham ya? Oke, paham ya? Nah, itu harus dibaca naber. Kalau nggak naber, ya-nya jadi tidak terasa bertasydid, teman-teman sekalian. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi pastikan naber. Misalnya, saya contohin lagi ya. Misalnya di sini ya. Ini jangan sampai kita baca cuman ayyana. Tapi kita baca ayyana. Bedakan bacaan yang tanpa naber, ayyana, dengan pakai naber, ayyana, ayyana. Ada penekanan yang lebih kuat di sana. Jelas ya? Bisa difahami ya? Nah, itu kesalahan pertama. Jadi harus pakai naber. Ada penekanan yang spesial pada huruf ya bertasydid. Ya, sekarang kita bahas kesalahan kedua. Ada yang dibaca dia sudah dengan naber atau nabroh tadi, penekanan yang lebih kuat. Tapi saking ditekannya dia, nabernya itu membuat sifat yang lain pada huruf ya itu tidak termaksimalkan. Apa? Suaranya terputus. Ya, atau bahkan berubah menjadi seperti huruf jim. Nah, nggak boleh, Bunda, abang, kakak, ayahanda, tidak boleh. Ya, jadi huruf ya bertasydid itu jangan sampai begini. Contohnya, suaranya terputus. Contoh, kan harusnya dibaca seperti ini. Qayyimatun. Tapi karena dia naber, terlalu naber, jadinya gini. Qayyimatun. Alhamdulillah, afwan ya. Dia dibaca terputus, bunyi ya tasydidnya, nabernya bagus, tapi membuat ya tasydid terputus sifatnya itu nggak boleh. Qayyimatun, nggak boleh. Qayyimatun. Kenapa nggak boleh putus suaranya? Oke, kita bahas ya. Nih, karena huruf ya itu punya sifat, dan setiap huruf hijaiyah itu punya sifat. Sifat ini yang membentuk karakter dari suatu huruf. Nah, salah satu sifat dari huruf ya, dari segi suara, nama sifatnya adalah rokhawah. Rokhawah itu artinya mengalir suara. Nah, makanya kenapa tadi nabarnya itu jangan sampai suaranya jadi tertahan. Karena kodratnya ya, huruf ya itu suara yang mengalir alias rokhawah. Kalau dia punya sifatnya dari segi suara bukan rokhawah, misalnya nama sifatnya adalah syiddah. Nah, syiddah itu artinya tertahan suara, baru boleh. Bukan baru boleh, baru harus putus bunyi ya-nya. Tapi kan dia yaitu sifatnya mengalir. Nah, maka pada prakteknya tetap ya tasydid itu dibaca dengan penekanan yang kuat tapi tanpa merusak sifat dari hurufnya, yaitu mengalir suaranya. Sehingga bacaannya saya izin contohkan. Ya. Perhatikan baik-baik, kita contohkan yang salahnya dulu. Jadi bacaan yang salah itu kan seperti ini tadi. Qayyimatun, qayyimatun. Nah, seharusnya qayyimatun, qayyimatun, tetap ditekan tapi tidak hilang bunyi iya-nya. Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Sip, kita lanjutkan kembali.
Ya. Oke, jadi huruf ya-nya dinabar tapi tidak boleh putus. Ya. Misalnya sekarang sampai sini dulu deh. Teman-teman sudah mulai paham atau belum? Teman-teman sudah mulai paham atau belum? Yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar. Silahkan. Yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar. Paham ya? Oke, jadi inilah dua kesalahan tadi ya. Jangan sampai tidak betul-betul dibaca dengan nabar. Poin dua, kesalahannya jangan sampai nabarnya membuat suaranya terputus. Oke, misalnya sekarang saya coba cek ya pemahaman teman-teman. Coba di kalimat ini, teman-teman tinggal jawab saja. Bacaan saya ini salah atau benar. Oke? Perhatikan. Tahiyatuhum. Tahiyatuhum. Kira-kira bacaan yang barusan. Ya, tasdidnya salah atau benar? Salah atau benar? Kita lihat ya, jawaban terbanyak dari teman-teman. Jawab salah. Salah ya. Nah, bacaan barusan adalah bacaan yang keliru. Kenapa? Karena huruf ya tasdidnya dia tidak dinaber. Tahiyatuhum lempeng. Yang nggak ada penekanan, nggak ada nabernya. Jadi bacaannya itu seolah ya-nya itu tidak bertasdid, lalu hak kasroh sebelum ya-nya jadi kayak kepanjangan, jadi kayak mat tabi'i, tahiyatuhum gitu. Ya. Nah, sekarang kita bacakan yang benarnya. Tahiyya. Jadi dari hi itu satu harokat tekan huruf ya. Tahiyyatuhum. Tahiyyatuhum gitu. Gitu ya. Semoga bisa difahami ya. Gitu. Jadi ada nabar di sana ya. Sekarang saya contohkan deh ke ayat langsung ya. Misalnya di ayat ini. Berarti mana ya tasydid yang lebih tepat? Tadi kita sudah pelajari secara perlahan. Ya, jangan sampai dia nggak dibaca nabar, tapi juga jangan sampai suaranya terputus. Sekarang ada tiga pelafalan. Ya, ada tiga pilihan A, B, dan C. Mana pelafalan ya tasydid yang lebih tepat? Sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari. Oke, siap. Yang A. Ya ayyuha. Yang B. Ya ayyuha. Yang C. Ya ayyuha. Mana bacaan ya bertasydid yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar ya. Saya liatin nih ke teman-teman. Terbanyak dikirim yang B. Tuh, lihat. Ini terus nambah. Sip. Jawaban tepat di antara A, B, dan C adalah yang B. Ya. Yang A salah karena ya tasdidnya dibaca terputus bunyinya. Nabarnya oke tapi berlebihan. Jadinya bunyinya terputus di pilihan A. Ya ayyuha. Tidak boleh. Di yang C kenapa salah? Di yang C bacaannya terlalu lempeng, nggak ada penekanan sehingga nggak ada nabar di sana. Ya ayyuha. Dan insya Allah yang lebih tepat adalah yang B. Ya ayyuha. Penekanan ya-nya ada tapi nggak terputus suara huruf ya-nya. Nabarnya ada tapi rokhwahnya tidak putus. Mengalir suaranya tidak tertahan. Gitu. Jelas? Paham ya? Itu kita bahas secara perlahan-lahan huruf ya tasdid. Tadi kita udah pelajari hukum tajwid marja'is munfasil. Jadi di kita itu belajarnya seperti ini teman-teman. Sangat perlahan-lahan. Karena yang kita kejar itu, Bunda, Abang Kakak, ya. Ya. Maksudnya terputus itu gimana? Sudah saya bahas tadi ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi huruf ya itu ya tidak boleh terputus. Saya ulang lagi deh ya.
putus tuh begini, dengerin aja sama teman-teman simak. Ya ayyuha, tetot. Harusnya ya ayyuha, ya, tidak terputus. Oke, lanjut lagi. Ya, Majaid munfasil gimana sudah kita bahas. Lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke harokatnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat simpul angka 9 di atas huruf, itu namanya adalah harokat dhammah. Semua huruf yang berharokat dhammah itu harus dibaca dengan vokal U. Ya, harus dibaca dengan vokal U. Jadi ya-nya di sini nggak kita baca ya, nggak dibaca yi, tapi kita baca yu. Nah, pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, vokal U-nya harus jelas. Ya, jangan sampai membaca harokat dhammah itu begini. Perhatikan. Ya ayu, yu, yu, bukan yu, tapi yu. Pastikan semua huruf hijaiyah yang dia berharokat dhammah, dia harus muncung mulutnya. Ya ayu, ya ayu. Kenapa? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Tidak ada huruf yang berharokat dhammah vokal U yang sempurna. Illa kecuali bi dhammi syafataini dhamma. Kecuali betul-betul memuncungkan mulutnya. Ya ayu. Bukan ya ayu. Semua huruf berharokat dhammah. Ya teman-teman sekalian ya. Oke, jadi muncungkan mulutnya. Ya ayyuha. Oke, lanjutkan lagi. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf, ini saya izin hapus dulu. Ya, yang masih bantu tap-tap layar, terima kasih karena tap-tap layar teman-teman itu jangan anggap tidak ada harganya. Ya, sangat berarti bagi kita sebagai bentuk keseriusan teman-teman dalam belajar dan support. Iya. Karena kalau teman-teman tidak tap-tap layar, yang naik konten-konten yang tap-tap layar. Apa contohnya konten-konten yang joget ya, terus konten-konten yang tidak bermanfaat, yang ngegibahin orang ya, itu nanti yang naik konten-konten begitu yang naik, yang menguasai TikTok, sedangkan anak cucu kita buka TikTok. Allahu Akbar, gimana ini ya. Oke, sekarang perhatikan. Di sini kita mendapati huruf H ya, ini namanya huruf H, kalau saya sering sebut dengan H besar ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan ketika melafalkan huruf H besar? Di sini H besarnya dalam kondisi berharokat. Oke, nah di sini ya, apa yang harus kita perhatikan? Oke, izin saya sampaikan ya. Nah di sini halaman ke-9 di buku saya ya. Oke, H ketika berharokat, apa yang harus kita perhatikan kesalahannya? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf H berharokat, H besar berharokat adalah apa? Pastikan H besarnya keluar dari pangkal tenggorokan, bukan dilafalkan dari dada. Masih banyak orang yang menganggap H besar itu dilafalkan dari dada. Ya, oke. Masih banyak orang melafalkan H besar, menganggap H besar itu dilafalkan dari dada. Ya. Nah, kenapa? Karena tidak belajar makhraj. Ya. Setahunya aja, hurufnya sekeluar semaunya aja. Jangan. Ya. Jadi, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj, punya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari H besar ketika dia dilafalkan? H besar itu keluar dari tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah atau paling dalam. Tempatnya itu di sini. Lihat titik berwarna putih di sini. Inilah tempat titik di mana H besar dilafalkan. Ha, hi, hu. Tidak perlu dari dada. Kalau teman-teman melafalkan H besar dari dada, nafas teman-teman akan gampang capek dan boros. Karena melafalkan huruf bukan pada tempatnya. Terlalu berlebihan, nanti jatuh hasil bunyi bacaan huruf H besarnya.
Ya. Jadi ketika dibaca H besar itu ya cukup dijelaskan saja suara dan nafasnya dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Udah. Nggak perlu sampai kita baca H besar itu ha, hi, hu. Ya. Jangan. Karena bukan begitu melafalkannya, tidak sekaku itu H besar. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi ketika kita perhatikan dalam ayat ya, jangan dibaca mahiyah. Enggak, biasa aja. Mahiyah. Mahiyah. Udah. Dari pangkat tenggorokan, ngalir suara, ngalir nafas, ya. Lanjut lagi, teman-teman, ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kesalahan masih dari H besar berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi, tadi poin 1 sudah. Sekarang kita pindah ke poin 2. Apa? Seringkali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Ya. Nah, kesalahan poin 2 pada huruf H berharokat ini dalam istilah tajwid namanya disebut dengan khofa. Khofa itu apa? Khofa itu artinya samar. Nah, ya, gitu. Oke, samar itu nggak jelas. Contoh, ya, kita contohkan di mana ya? Nah, di sini deh. Di Quran surah Al-Quraisy ayat kedua. Kan di sini ada H besar nih. Nah, ini jangan sampai dibaca samar. Ilafim. Ilafim. Nah, itu ada H besarnya tapi tidak jelas. Nggak jelas dan tidak tertunaikan sifat-sifatnya. Jelaskan teman-teman sekalian. Ilafihim. Him. Him. Tekan di pangkat tenggorokan. Jelaskan aliran suara dan nafas yang mengalir. Ya. Ilafihim. Bukan ilafihim. Nah, itu nggak jelas. Kenapa harus jelas aliran suara dan nafasnya? Karena H besar itu punya sifat. Dan seluruh sifat dari huruf apa? Seluruh huruf hijaiyah itu punya sifat. Ya. Salah satu sifat dari H besar, teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ya. Lihat, ada dua yang saya ingin bahas, poin 1 dan poin 2. Ya. H besar itu punya sifat mengalir nafas dan mengalir suara. Ya, nama sifatnya hams dan rokhwa. Jadi sifatnya mengalir, bukan sedikit mengalir. Jadi kalau mengalir itu deras, kalau deras jelas. Ha, hi, hu, bukan cuman ha, hi, hu, nggak cuman gitu. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Oke, jadi contohnya misalnya di sini. Ya, jelaskan H besarnya, jangan dibaca mahiyah. Tapi mahiyah. Mahiyah gitu. Ya. Oke? Ya. Jadi jelaskan H besarnya. Saya nggak pengen teman-teman tuh ketika baca Quran mendahulukan nada sebenarnya. Boleh buat pintu awal ya, tapi ketika teman-teman fokus belajar, fokuslah belajar dari hal yang paling esensial. Ya, benar atau salahnya bacaan kita bukan dilihat, dengar, bukan diperhatikan dari nada bacaan irama kita. Ya. Oke. Tapi dari apa? Dari tajwid. Bener nggak sih huruf-hurufnya ketukar nih nggak? Bukan dari nada, bukan dari irama, bukan. Benarnya bacaan bukan dari irama.
Ya, irama itu untuk memperindah bacaan, itu pun bukan hiasan utama dalam membaca Quran. Tetap hiasan utama dalam membaca Quran itu tajwid dan tajwid dan tahsinnya. Ya, oke. Sip. Itu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi di sini jelaskan hak besarnya ya, jangan sampai dibaca berlebihan dari dada ya ayyuha, ataupun tidak jelas hak besarnya ya ayyuha. Nah, harus jelas. Ya, tapi nggak berlebihan. Ya ayyuhalladzi, jelaskan haknya. Ya. Oke. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ya ayyuha, dari ha langsung masuk ke huruf lam. Ya. Nah, di sini haknya tidak dibaca panjang. Kan Bang, ini ada fathah nih. Ya, ketemu sama alif. Harusnya kan dibaca 2 harokat. Ya, tapi kalau setelahnya ada sukun atau tasdid, langsung masuk ke huruf yang ada sukun atau tasdidnya. Langsung pindah ke lamnya. Hanya nggak perlu dipanjangin dulu. Hal. Ya. Oke. Lanjut. Ya ayyuhalladzi. Jadi dari ha langsung ke huruf lamnya. Teman-teman pagi ini teh semangat nggak belajarnya? Oke, sebentar ya. Oke, lanjutin lagi ya. Oke, tajwid dan tahsin sama, nggak ada beda. Ya ayyuhalladzi. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fokus pada huruf lam. Lamnya di sini bertasydid. Ya, lamnya di sini bertasydid. Kalau ada huruf yang bertasydid itu ditekan. Ya. Oke, maka lamnya ditekan. Halla, baru lepas ke harokat fathahnya. Ya, lamnya nggak ditahan ya. Halladzi, enggak. Huruf yang bertasydid yang ditahan secara basic itu hanya huruf nun dan mim saja. Hanya huruf nun dan mim saja. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Oke? Ya, lanjutin lagi. Nah, sekarang kita izin bahas huruf yang ini. Ya. Di sini kita mendapati ada huruf dzal. Ya, ketika dia tidak berharokat, nama asli hurufnya adalah huruf dzal. Ya, dzalnya di sini dalam keadaan berharokat. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat? Saya izin bahas pakai buku saya. Ya, dibuka halaman 94, nanti akan keluar huruf dzal berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat, yang poin 1 itu tertukar huruf. Kalau kesalahannya sudah tertukar huruf, maka ini adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena tertukar huruf itu bisa merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut berubah. Kalau selama ini kita melafalkan huruf hijaiyah, ya cuman kenal bentuk tanpa mengenal bunyi, bunyinya dibaca sama semua, ya. Ah, kan mirip-mirip itu beda atau sama? Pertanyaan saya. Mirip itu beda atau sama? Ya, mirip itu berbeda, jangan disamain. Ya, dan kita ketika melafalkan huruf hijaiyah sering kali tertukar, bukan hanya bentuk hurufnya mirip, tapi banyak huruf-huruf hijaiyah yang bunyinya mirip. Ya. Ya, teman-teman sekalian. Oke, contoh. Huruf dzal berharokat di sini tertukar kurang lebih biasanya. Kalau kita belum tahu makhraj huruf huruf dzal tertukar dengan 3 huruf ini, dan ini kesalahan besar semua. Ya. Oke. Nah, contoh misalnya yang ini aja, perhatikan. Ya, huruf dzal berharokat. Jangan sampai tertukar dengan huruf dal, zai, ataupun jim. Azabahu. Salah besar, bukan main. Ya, dibaca menjadi adabahu, salah besar, bukan main.
Ya, dibaca jadi huruf jim, ajabahu. Seindah apapun bacaan teman-teman, semerdu apapun bacaan teman-teman dari segi irama salah bacaannya. Akan indah tapi salah. Ya. Oke. Nah, jadi dahulukan dulu bacaan. Bahkan ada ulama-ulama yang saklek ngaji itu bukan nyanyian. Ngaji itu bukan sedang bernyanyi. Boleh diindahkan dengan irama, tapi bacaannya gimana? Udah bener atau belum? Ya, pintu awal teman-teman belajar Al-Quran mungkin ada yang didengar karena dari keindahan, bagus. Cuma tetap harus kita sampaikan, tidak cukup. Rumah yang dia estetik bunda abang kakak tanpa pondasi yang kuat akan rubuh. Ya begitulah baca Quran. Ya, oke. Nah, jadi bagaimana agar huruf dzal ini tidak tertukar? Bagaimana caranya agar huruf dzal ini tidak ketukar-tukar? Caranya, mau tidak mau teman-teman harus tahu makhrajnya. Ya, jangan diloncat pembahasan huruf teh. Sok digemari belajar huruf hijaiyah teh. Ya, nih setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf dzal? Wadh-dha'u wadh-dzalu wasalil ulya min tarafaihima, dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Ya. Oke, disentuhin ujung lidah ke ujung gigi sari atasnya itu tipis-tipis aja. Tidak perlu ditekan kuat-kuat. Ya, contohnya kurang lebih seperti ini. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah titik sentuh makhraj dari huruf dzal. Jadi fokusnya itu ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas, bukan menjulurkan ujung lidah, bukan itu poin utama huruf dzal. Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Sehingga ketika dilafalkan pelafalannya begini. Za, 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 za. Kalau teman-teman melafalkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhraj, ya 50-60% bacaan teman-teman akan kokoh hurufnya. Nah, kalau teman-teman melafalkan huruf dzal seperti tadi, insya Allah tidak akan tertukar dengan 3 huruf yang sering kali terjadi ketika kita ketika kita baca Quran. Ini salahnya. Nih kita lihat aja dengan huruf zai, dengan huruf dal dan jim beda jauh pelafalannya nih. Ya, misalnya huruf za, ja, da, kan beda. Kalau huruf dal, za. Kalau tahu gak akan salah. Kalaupun salah mungkin belum terbiasa. Nah, tinggal dibiasakan. Ya, gitu, oke? Sip. Tapi teman-teman juga harus tetap hati-hati. Ketika kita melafalkan huruf hijaiyah sudah tepat sesuai dengan makhraj, tetap harus diperhatikan. Karena huruf dzal masih bisa tertukar dengan huruf yang lain. Apa huruf ini? Ada yang saya perhatikan ketika talaki, itu melafalkan huruf dzal udah tepat makhrajnya, tapi berubah menjadi huruf ini. Kenapa bisa? Padahal sudah sesuai dengan makhraj. Teman-teman harus tahu, ada huruf yang dia makhrajnya sama. Huruf dha dan huruf tha makhrajnya sama, tempat keluarnya sama. Ya, sumbernya sama. Nih, kalau teman-teman tidak percaya kenalan, makanya kita harus sama huruf itu harus kenalan. Bunda, bukan cuma kenal bentuk ayahanda, abang kakak. Nih, makhraj dari huruf tha itu dilafalkan dari mana? Sama tuh, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas, sama. Ya, nggak ada beda. Nih huruf tha. Ini juga huruf dzal nih. Tuh huruf dzal. Kita ulang lagi nih. Biar ingat, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat, sama persis dengan huruf tha tuh. Ya. Jadi kalau dzal, za. Kalau tha, sa. Za. Sa. Sama. Terus gimana cara ngebedainnya? Jangan pengen instan. Pelan-pelan kenali hurufnya dari segi sifat. Setiap huruf hijaiyah punya sifat. Teman-teman sekalian, ya. Nah, salah satu sifat dari huruf dzal ini nanti akan ada satu hal yang berbeda. Huruf dzal dengan huruf tha dari poin 2 sampai dengan 5 isinya, sifatnya sama semua. Dzal seperti ini,
Sekarang sa seperti ini. Poin 2 sampai dengan 5 sama. Yang beda cuma poin 1 sifat dari huruf zal dan sa apa? Kalau zal dia nggak keluar angin, tertahan udaranya, tertahan nafasnya. Sedangkan huruf sa dia mengalir nafasnya. Tuh, perihal hanya mengalir nafas dan tertahan nafas, huruf yang keluar bisa beda. Ya, teman-teman sekalian. Bisa beda. Jadi nggak cukup hanya belajar makhraj. Belajar sifat. Karena apa? Karena ada huruf yang makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Kalau kita lafalkan makhraj udah tepat, perhatikan sifatnya. Ya. Zal dan sa cuma beda nafas. Za, sa. Sudah beda di situ. Tapi huruf yang keluar bisa beda jauh. Kenapa yang kita tekankan selalu huruf, teman-teman? Ya. Gitu. Paham? Jelas? Coba bayangkan kalau teman-teman bantu tap-tap layar, teman-teman bantu share, makin banyak orang yang belajar baca Quran, dimulai mengenal dari huruf, ya. Oke, makin banyak yang belajar, ya. Semoga jadi kebaikan buat barang-barang, buat teman-teman yang menunjukkan itu semua. Ya, gitu. Karena yang kita bahas betul-betul praktek bacaan, dimulai dari huruf lagi, ya. Oke, nah jadi ya, jangan sampai dibaca contoh begini. Ala salika. Kalau berubah jadi huruf sa itu berarti udaranya bocor. Anginnya keluar, tahan. Karena zal gak punya sifat mengalir nafas. Ala zalika. Paham ya? Jelas sampai sini teman-teman? Ya, nah itu kesalahan poin 1. Jadi kalau dia belum tahu makhraj, biasanya tertukarnya dengan 3 huruf ini, dal, zai, dan jim. Tapi ketika sudah tahu makhraj, jangan sampai juga tertukar dengan huruf sa. Ya, oke, paham? Jelas? Ya, oke, lanjut ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, sekarang kita coba kuis. Nah, di sini berarti mana huruf zal yang lebih tepat? Ya. Mana huruf zal yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, ada 3 pilihan. Ya, yang A allazina, yang B alladina, yang C allazina, yang D allazina. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Nah, kita lihat ya di kolom komentar tuh, yang paling banyak menjawab yang C. Ya. Sip. Yang C benar, yang A, B, dan D salah karena beda huruf semuanya. Beda huruf semuanya. Ya, yang A jadi zai allazina, yang B jadi dal alladina, yang D jadi huruf sa allazina. Jadi yang tepat adalah yang C. Ya. Oke. Tadi ada yang belum saya bahas, teman-teman, perhatikan. Ya, kita baru bahas poin 1 tadi. Sekarang kita izin bahas poin 2-nya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan zal berharokat di poin kedua adalah kurang sempurna aliran suara dari huruf zal. Ya. Jadi contohnya gimana kurang sempurna aliran suara dari huruf zal itu? Contoh. Ya, di kalimat yang ini aja lagi nih. Ya, Al-Bayyinah ayat ke-6. Ya, banyak orang melafalkan huruf zal, aliran suaranya itu tidak jelas. Ya, alias mampet. Ya. Innalladzina, padahal makhrajnya sudah sesuai. Innalladzina, tapi kenapa bunyinya tidak kenapa mampet?
Kenapa bunyinya mampet? Ya. Nah, ini tidak boleh juga. Huruf dzal bunyinya tidak boleh mampet. Ya. Oke, kenapa? Perhatikan baik-baik. Yang nggak boleh dibaca di. Ya, bukan dibaca di. Ya, di itu bukan bunyi zal. Ya. Kenapa nggak boleh tertahan seperti itu? Karena zal punya sifat. Salah satu sifat dari huruf zal, nih lihat poin kedua, nama sifatnya adalah rokhawah. Rokhawah itu artinya apa? Rokhawah itu artinya mengalir suara. Ya, mengalir suara. Jadi huruf zal itu ketika dilafalkan harus mengalir deras, bukan sedikit mengalir. Bukan tertahan. Za, bukan da. Nah, kenapa bisa jadi tertahan atau suaranya agak mampet, teman-teman sekalian? Karena ya teman-teman tidak mengikuti ini. Saya sudah jelaskan. Ujung lidah huruf zal itu menyentuh ke ujung gigi sari atas. Tipis-tipis nyenggol-nyenggol doang, nggak perlu ditekan kuat-kuat apalagi sampai digigit. Apalagi sampai digigit. Mampet atuh suaranya teman-teman. Ya ditekan kuat-kuat sampai digigit nggak akan keluar suaranya. Ya. Jadi dibacanya bukan innalladzina, tapi innalladzina, zina. Ujung lidahnya asal nempel aja. Ujung lidahnya asal menyentuh saja. Biar suaranya nggak mampet, suaranya bisa mengalir. Ya. Oke. Nah, jadi itu juga yang harus teman-teman perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Jadi biar nanti pada prakteknya itu nggak dibaca begini. Ya ayyuhalladzina, nggak gitu bunyinya. Tapi ya ayyuhalladzina, suaranya mengalir. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Zalnya sudah kita bahas. Cara melafalkannya, bagaimana bunyi salahnya, bagaimana bunyi yang insya Allah lebih tepat. Biar apa? Biar belajarnya jelas. Ya. Oke, dipraktekkan secara perlahan-lahan, diulang-ulang. Nah, sekarang zalnya zalnya harokatnya kasroh. Ketemu dengan huruf ya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik ya sukun, ya mati. Kalau ada kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dibaca 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Kadarnya 2 harokat. Biar simple buat teman-teman yang mau belajar 2 kali ayun. Ya ayyuhalladzina. Nah, gitu ya. Jangan kecepatan, jangan kepanjangan. Ya. Pak Ustadz yang ikhfa hakiki dong, ikuti bacaannya. Ada ikhfa hakiki nggak di sini? Kalau ada ikhfa hakiki kita bahas. Kita baca dari ayat. Bahasannya. Izin. Lanjut. Jangan loncat-loncat. Lanjut ya. Nah, sekarang di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya huruf nun. Ya, ini namanya huruf nun. Ketika dia belum berharokat, jangan bilang huruf ini huruf na. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Tak ada. Namanya huruf nun. Nunnya berharokat apa? Nunnya berharokat fathah. Ya, maka dibaca na saja. Oke, simple. Beres kayak kita bilang nasi, ya, gitu. Nampan, ya, apalagi. Nah, sama kayak begitu. Nah, sekarang masuk lagi ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa ini? Nah, ini namanya adalah huruf, ayo, huruf apa ini? Ya, huruf apa ini? Yang warna hijau, yang saya blok dengan warna hijau. Huruf apa ini? Nah, kan warna-warni ya. Ada kaum yang menjawab ini alif, ada kaum yang menjawab ini hamzah. Ya, mana yang benar? Yang alif tetot, yang hamzah betul. Ya, oke. Sejak kapan alif punya harokat? Sejak kapan alif dibaca a i u? Ya,
Sejak kapan alif punya harokat? Sejak kapan alif dibaca a, i, u? Ya. Yang namanya alif mana? Yang namanya alif. Yang ini namanya alif. Nih, ini namanya alif. Alif tak berharokat. Karena fungsi alif sebagai mad. Mad itu ya untuk memperpanjang durasi baca. Dari apa? Dari huruf yang berharokat fathah. Ini alif. Nah, oke. Ya, ini a, ini alif. Ya. Oke. Ini alif. Ya, kalau ini yang sebut alif, mohon maaf kurang maksimal ya. Karena alif tidak dibaca a, i, u. Ya, alif tidak punya harokat. Ini apa hamzah namanya. Ya. Oke. Bang, bukankah hamzah itu bentuknya macam ini, hamzah? Ada kepalanya. Nah, ini hamzah untuk cetakan Madinah. Tapi kalau cetakan Indonesia dia hamzahnya nggak ada kepalanya. Ya, oke. Hamzahnya di sini dibaca berapa harokat? Hamzahnya dibaca dua harokat. Ya, dua harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Yo, di sini hamzahnya betul, ya, dibaca dua harokat. Ada yang tahu apa nama hukum tajwidnya? Yang tahu langsung ramaikan kolom komentar. Nah, ya kita lihat nih jawaban terbanyak apa nih? Ini nama hukum tajwidnya apa? Dua harokatnya. Mad tabi'i. Sip, bagus. Nama hukum tajwidnya adalah mad badal, ya. Oke. Mad badal. Apa? Mad tabi'i. Apa? Mad badal. Mad tabi'i kan ya? Mad badal. Ya, cara bacanya sama, dua harokat. Tapi kalau misalnya mad tabi'inya ada di hamzah namanya bukan mad tabi'i. Mad badal. Ya. Oke, sip. Dibacanya berapa harokat? Dua harokat. Sama ya. Amanu gitu. Oke, sip. Jadi bukan mad tabi'i namanya. Ya, lanjut. Selanjutnya, di sini kita mendapati ada huruf mim. Mim ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Sebagaimana kita bilang minum, sebagaimana kita bilang mual, sebagaimana kita bilang makan, masih, ya, makam, ya, ambil, ya, tumpeng, gitu ya. Itu mim. Ya, mimnya harokatnya fathah, maka dibaca cukup ma saja. Jelaskan vokal a-nya ma, ya, gitu. Lanjut lagi, ini huruf nun. Tuh, biar teman-teman yang baru belajar bisa ikut. Nun, ya, harokatnya simpul angka 9 di atas huruf. Ya, maka dibacanya nu. Setiap huruf berharokat dhammah nu, pastikan muncung mulutnya nu. Jangan cuman amanu. Tapi amanu muncungkan. Ya, karena sempurnanya harokat dhammah itu harus vokalnya u dengan cara moyong. Ya. Nu-nya berapa harokat? Ada dhammah ketemu wawu sukun. Kalau kita mendapati ada dhammah ketemu wawu sukun dibaca dua harokat juga. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Kalau pasangannya fathah kan alif, toh. Kalau pasangannya dhammah itu wawu sukun. Ya, dua-duanya ini keluarga mad tabi'i mad asli, dibaca dua harokat. Kalau baris bawah ketemunya sama ya sukun. Oke, contohnya mana? Contohnya di sini. Toh, tadi, toh, ya, mengenal hukum tajwid mad tabi'i mad asli itu di situ. Ya, kadarnya sama dua harokat. Biar dua harokatnya gak kepanjangan gimana? Ayunkan. Alladzina amanu lata, gitu aja buat pintu awal dalam belajar, ya. Oke, diayunkan dua kali ayun. Oke, lanjut lagi. Nah, la-nya dua harokat lata. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, ya. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya huruf ta. Konsentrasi, ya. Ketika huruf ta dilafalkan dalam keadaan dia berharokat, apa yang harus kita perhatikan agar huruf ta-nya bisa kita jaga dari kesalahan?
Ya, belajar tahsin itu kan teman-teman apa? Tujuan belajar tahsin dan tajwid. Membaguskan bacaan agar terhindar dari lahan. Lahan itu kesalahan dalam membaca, teman-teman sekalian. Ya. Nah, dibuka di halaman 74. Ya, yang sudah punya buku saya dibuka halaman 74 pada halaman tak berharokat. Apa yang bisa kita perhatikan? Perhatikan baik-baik. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf tak berharokat. Saya izin baca bahas poin 2-nya dulu. Apa? Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Banyak di antara kita tanpa sadar, ya, tanpa sadar melafalkan huruf ta itu ujung lidahnya melet-melet, ujung lidahnya nongol-nongol, ujung lidahnya keluar. Contoh misalnya, ya, perhatikan baik-baik. Ta, ti, tu, ta, ti, tu. Bacaan yang ini adalah bacaan yang salah. Ta, ti, tu. Kenapa salah? Karena makhraj huruf ta, aturan huruf ta bukan seperti itu. Ya. Oke. Lantas bagaimana huruf ta dilafalkan? Saya izin pandu. Setiap huruf hijaiyah punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf ta? Dari wato wadal wata min huwa min uliasana, ya, dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Ya. Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Teman-teman sekalian, nggak kebayang, nggak usah dibayangin, lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ini adalah ilustrasi pelafalan huruf ta. Ujung lidahnya nempel ke situ. Ya. Jadi nggak ada melet-melet keluar ujung lidahnya. Nggak ada nongol-nongol, ya, menjulur keluar mulut. Ta, tidak ada seperti itu huruf ta. Ta, ti, tu, tidak. Ta, ti, tu, tidak. Tapi seperti dalam gambar tadi, nih. Ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi sari atas. Tempat gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas. Ta, 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 ti, tu. At, di situ huruf ta dilafalkan. Ujung lidahnya nggak melet-melet, ujung lidahnya nggak keluar-keluar. Ya, yang sudah punya buku saya, dipakai fitur video animasinya, biar ketahuan pergerakan huruf tanya seperti apa. Sengaja kita produksi sendiri, saking saya pengen teman-teman belajarnya nggak buru-buru, ya, betul-betul kenal sama hurufnya nih. Perhatikan. Nih, lihat pergerakan huruf ta, lihat ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Nah, nempelnya ke situ abang kakak sekalian. Ya. Oke. Jadi nggak nongol-nongol keluar kan? Nah, ya, coba kita praktekkan. Nih. Ta, lagi. Ta, ti, gitu ya. Tu, nah gitu huruf ta dilafalkan. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ya. Gitu. Ini kita produksi sendiri tuh sampai saya monyong-monyong begini. Ya. Iya. Oke. Nah, jadi gimana? Ya. Ta, 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 ti, tu, at, it, gitu. Ya. Oke. Sip, lanjutin lagi. Mau bukunya belajar dulu, ada di live ini. Belajar dulu. Ya, sehingga ketika kita praktekkan, izin. Ya, jadi nggak begini. Nih, saya sengaja zoom juga pelafalannya biar teman-teman bisa lihat jelas nih. Ya, perhatikan. Jadi nggak dibaca watakunu. Ya, watakunu itu salah. Tapi watakunu. Watakunu. Jadi ujung lidahnya tidak keluar. Paham tidak sampai sini? Ya, jadi itu cara melafalkan huruf ta. Jelas? Tidak menjulurkan ujung lidah keluar mulut, itu kesalahannya. Ya. Oke, sekarang kesalahan berikutnya baru kita pindah ke poin 1. Apa? Dilafalkan berlebihan dari segi sifatnya. Huruf ta punya sifat, ya, namanya hams. Dia punya sifat namanya percikan nafas. Terpercik nafasnya. Ya, nih, kita kenalan dulu sama sifat huruf ta. Salah satu sifat dari huruf ta di antara 5 sifatnya, lihat poin 1. Nama sifatnya apa?
Nama sifatnya adalah hams. Hams itu apa? Hams itu sebenarnya artinya mengalir nafas. Tapi untuk huruf ta, dia hanya berupa tepercik nafas saja. Kadar ya, nafasnya enggak sampai mengalir. Kenapa? Karena sifat hamsnya bersandingan dengan sifat namanya syiddah. Syiddah itu apa? Syiddah itu artinya tertahan suara. Ya. Nah, banyak yang dia melafalkan sifat hamsnya ini, percikan nafasnya ini, takalluf. Takalluf itu apa? Berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Berlebihan begini. Ya, nih. Perhatikan di Quran surah Al-Balad ayat ke-9 ini, 19 ini, kita seringkali baca tatu begini. Bi ayatina. Bi ayatina. Tidak. Jadi jangan berlebihan seperti itu percikan nafasnya. Biasa aja. Bi ayatina. Bi ayatina. Bukan tina. Ya, tidak dibaca yatiman, tapi yatiman. Tidak dibaca yu'ti, tapi dibaca yu'ti. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, baru ketika huruf ta-nya dalam keadaan sukun, ta sukun, itu baru dia percikan nafasnya lebih menonjol sedikit. Saqulat, saqulat. Ya, oke. Nah, tapi kalau tak berharokat itu yang lebih dominan itu bukan sifat hamsnya, bukan sifat hamsnya percikan nafasnya, tapi sifat syiddahnya, tertahan suara itu yang lebih dominan ketika huruf ta dalam keadaan berharokat. Makanya percikan nafasnya jangan terlalu berlebihan. Paham nggak sampai sini? Jelas nggak sampai sini? Ya, oke. Kita doakan ya 1.500 orang yang sedang memandang live ini, yang lagi belajar Allah mudahkan, yang sambil bantu tap-tap layar Allah kasih banyak keberkahan yang lebih ekstra lagi. Ya, barakallahu fikum. Allah Maha mengetahui, tenang aja teman-teman. Apa yang teman-teman ikhtiarkan, ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, jadi pada prakteknya coba kita lanjut ke dalam ayat ya. Mana huruf ta yang lebih tepat? Ya. Mana huruf ta yang lebih tepat? Nih, di kalimat ini ya. Yang A, yang B, atau yang C? Yang A. Tadkhulu. Yang B. Tadkhulu. Yang C. Tadkhulu. Mana bacaan huruf ta yang lebih tepat? Langsung ramaikan di kolom komentar. Bacaan di antara A, B, dan C tadi yang lebih tepat adalah yang C. Ya, lihat di kolom komentar. Dominan menjawab C. Jadi dominan sudah bisa memahami, sudah bisa mengikuti. Agar teman-teman saya bisa pastikan lebih paham lagi, kenapa bacaan yang A yang tadi saya contohkan itu salah? Kenapa bacaan A yang tadi saya contohkan itu salah? Nih, yang A ini kenapa salah? Ya, kenapa yang A ini salah? Tadkhulu, tadkhulu. Apa salahnya? Lidahnya keluar ya. Lidahnya melet-melet ya. Tidak sesuai dengan makhraj ya. Nah, bagus. Ya, yang B kenapa salah? Tadkhulu, tadkhulu, tadkhulu. Bacaan ini salah kenapa? Karena percikan nafasnya berlebihan, ya. Tidak natural. Jadi yang tepat insya Allah adalah yang C. La tadkhulu, la tadkhulu. Ya. Jangan lupa komen alhamdulillah. Yang ngerasa seneng belajar setiap hari seperti ini, saya dampingi insya Allah setiap hari secara free buat teman-teman. Tinggal siapkan kuota, buka TikTok aja. Ya. Nah, biar nggak ketinggalan info gimana? Klik tombol ikuti warna merah di sini. Diklik biar apa? Biar teman-teman ketika keluar live, ketika keluar TikTok mau buka lagi nggak perlu nyari lagi, nanti otomatis notifikasi dari TikToknya langsung kekirim ke akun teman-teman. Ya, oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi itu huruf ta yang betul adalah yang C dan teman-teman sudah paham, insya Allah. Lanjut
Kita masuk ke huruf berikutnya. Perhatikan baik-baik, saya tandai dengan warna hijau. Ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf dal. Ketika dia belum berharokat, nama asli hurufnya huruf dal. Nama asli hurufnya huruf dal. Oke, dalnya dalam keadaan apa, abang, kakak, ayah, bunda? Dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Ini namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Ya, dal ketika sukun, teman-teman yang sudah punya Al-Quran fitur, tajwid warna, kode tajwid, segala macam, saya yakin sudah banyak. Tapi saya izin tidak bahas langsung dari situ dulu. Walaupun ini memudahkan. Ya, bagi teman-teman yang sudah belajar sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, pantul itu maksudnya bagaimana? Betul-betul awam, betul-betul belum tahu. Ya. Nah, pantul itu gimana? Oke, saya jelaskan pelan-pelan. Teman-teman, saya izin hilangkan dulu justru fiturnya. Ya. Nah, gitu ya, saya izin. Kalau ada huruf yang dalam keadaan sukun, dia dibaca dengan bunyi konsonannya. Kan kalau dal berharokat dibacanya kalau kita pakai Latin kan gini, da, di, du, gitu kan? Gitu kan ya? Tapi kalau dia dibaca jadi sukun, maka dia mati. Maka dibaca dengan bunyi konsonannya. La, tad, hulu. Betul nggak begitu? Untuk bahasan awal dulu. Karena nggak semua orang sudah tahu sifat-sifat huruf. Nah, saya jelaskan dulu begitu. Jadi awal asal bunyinya itu tadhulu. La tadhulu. La tadhulu. Begitu asalnya. Ya. Oke. Nah, betul ya? Betul. Bacaan awalnya begitu. Awalnya, sebelum kita mengenal sifat, kan nggak semua orang langsung belajar sifat. Ya. Tapi apakah itu sudah bacaan yang paling tepat? Belum. Karena apa? Karena nanti setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj dan sifat. Nah, sekarang kita bahas sifat huruf dal ini, dia punya sifat atau punya karakter yang hanya muncul ketika huruf dalnya ini ketika dalam kondisi mati. Ya. Nama sifatnya apa? Nih. Ya, kita kenalan. Nih. Ya. Dal ketika sukun itu akan muncul sifat. Nama sifatnya adalah di poin ke-6. Apa? Kolkolah. Kolkolah itu apa? Kolkolah itu artinya memantul. Memantul. Ada pantulan ketika huruf dal sukun dilafalkan. Ya, huruf yang punya sifat memantul ketika sukun ada 5 huruf. Dalam susunan kalimatnya teman-teman sering dengar apa? Baju di toko. Ba jim dal tokof. Abe aje ade. Abe aje ade. Alto ako. Itu semuanya huruf-huruf kolkolah. Huruf-huruf memantul. Nah, sekarang dal sukun itu apa yang harus kita perhatikan? Buka buku saya halaman 71. Langsung fokus ke dal sukun. Kesalahannya seringkali terjadi apa? Poin 1, dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Nah, ternyata bacaan dasar tadi itu akan salah kalau kita sudah tahu sifatnya. Karena dal sudah kita tahu dia punya sifat memantul. Maka jangan sampai kesalahan satu ini teman-teman lafalkan. Apa? Dilafalkan dengan tidak memantulkan suara. Contohnya misalnya, nih. Quran surah An-Nasr ayat 2. Jangan sampai dibaca yadkhuluna. Itu bacaan dal sukun yang tidak sesuai. Mana pantulannya? Mana kolkolahnya? Nah, maka kita pantulkan. Bacaannya sekali lagi tidak dibaca yadkhuluna, tapi yadkhuluna. Ya, atau misalnya ya kita praktekkan di sini ya. Jadi nggak dibaca ad, id, ud, tapi ade, ide, ude. Pantulkan karena dia punya sifat namanya kolkolah. Ya. Nah, gitu teman-teman sekalian. Faham nggak poin 1? Kesalahan dal sukun, faham atau tidak? Kalau faham boleh komen faham. Ya, di antara 1.600 orang yang sedang memandang live ini, faham atau tidak? Paham?
Paham ya? Itu kesalahan pertama pada huruf dal sukun, teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita bahas kesalahan kedua. Kesalahan keduanya apa? Perhatikan. Dal sukun kesalahannya seringkali terjadi. Poin 2-nya apa? Dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Jadi pantulannya itu sudah ada, tapi ujung pelafalan pantulannya tertahan. Nah, ya, ini juga jangan sampai teman-teman sekalian. Ya, contoh. Ya, kita baca fisidrin. Nah, jangan sampai bunyi dalnya itu mati macam itu. Dia udah ada pantulannya, tapi pantulannya tertahan. Fisidrin. Harusnya kita pantulkannya gimana? Fisidrin. Fisidrin. Jadi pantulannya itu tidak ada jeda. Biarkan dilempar saja dengan natural, karena kalau dibaca terputus seperti itu takutnya jadi kayak ada hamzah fisidrin. Nah, jangan. Ya. Oke. Paham atau tidak? Paham atau enggak, teman-teman? Paham atau enggak? Ya, nih kita bedakan lagi misalnya. Nah, ya yang ini deh. Ya, misalnya kita baca rodadnahu, itu tidak ada kolkolahnya, atau dibaca ada kolkolah tapi tertahan, rodadnahu, ya. Jadi biarkan pantulannya itu dilempar, rodadnahu, rodadnahu, rodadna, dadna, bukan dadna, dadna. Bunda Sri Bukit masih belum paham bedanya. Coba saya baca pelan-pelan. Bedakan antara bunyi salah rodadnahu dengan rodadnahu. Kayaknya sudah jelas sih ya. Itu saya contohkan ya. Jelas nggak? Nih saya ulang lagi. Saya zoom. Bacaan salah. Rodadnahu, 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 rodadnahu. Ya, saya rasa sudah jelas ya di situ ya. Contohnya dibandingkan sama kita, ya, gitu. Oke, Allahu Akbar. Ya, jelas ya. Nah, itu kurang lebih. Ya, mau dia kolkolahnya kolkolah sugro, mau dia kolkolahnya kolkolah kubro, mau dia kolkolahnya kolkolah akbar, jangan sampai ada pantulan yang ujung pelafalannya ngerem, ujung pelafalannya tertahan. Ya. Oke, contohnya di Quran surah Al-Fatihah. Apa namanya? Misalnya di ayat ke sebelum terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Seolah-olah ada tasdid jadi ngerem. Enggak. Kalaupun ada kolkolah yang ada tasdid, itu enggak ada ngeremnya. Nanti kita bahas. Namanya kolkolah akbar. Ya, enggak ada ngeremnya, enggak ada berhentinya, enggak ada jedanya, enggak ada putusnya bunyi pantulannya. Ya, nih contoh dulu nih. Perbedaan kolkolah kubro dan sugro di Quran surah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Jangan sampai gara-gara yang ujung adalah kolkolah kubro bacanya gini. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Sama. Lam yalid wa lam yulad. Cuman ujung yang dal, yang kubro dia lebih kuat pantulannya, bukan memutus bunyi pantulannya, bukan. Kalau yang ada tasdid tadi, kalau ada yang bilang kalau misalnya bunyinya terputus seolah menambah tasdid, tidak. Huruf yang bertasdid ketika kolkolah, yang dia punya sifat kolkolah, misalnya Quran surah Al-Lahab ayat pertama, kan nggak kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabb, nggak gitu, tapi watab, bukan watab, nggak gitu, nggak putus pantulannya. Ya, nggak tertahan pantulannya, tetap ngalir, lempar. Ya, paham sampai sini?
Jelas sampai sini? Jadi mau qalqalah apapun, kubro, sugro ataupun akbar yang ada tasdidnya, tidak ada pantulan yang dia tiba-tiba berhenti di ujung pelafalan pantulannya. Biarkan dia lepas saja pantulannya, lempar saja pantulannya. Ya, paham nggak? Kayaknya harus saya kasih kuis ya. Kayaknya untuk memahami kesalahan poin 2 harus saya kasih kuis ya. Perlu atau tidak? Biar teman-teman bisa memilih dan memastikan peka nggak, jeli nggak teman-teman dalam menyimak. Ya. Oke. Oke. Itu masih ada yang belum ngeh yang tasdid. Oke, gini. Saya coba tulis dulu. Ya. Misalnya, ini yang saya bahas yang tasdid dulu deh. Ini ada yang masih belum paham. Padahal sudah saya bandingkan, nggak apa-apa. Karena tujuan saya mendampingi teman-teman bukan tujuannya biar teman-teman paham. Paham itu bukan karena manusia ya. Oke, tapi ya dari Allah itu mah. Ya. Nah, misalnya ada ba tasdid, saya langsung kasih tanda sukun aja ya. Ceritanya sukun nih. Ya. Nah, jangan sampai dibaca begini. Ab. Maaf, ab. Tapi dibacanya ab. Paham nggak? Jadi yang disebut dengan qalqalah akbar yang ada tasdidnya itu dia masaknya karena tasdid itu artinya tekan. Ketika dia lafalkan ab, jangan dulu dilempar ke ab. Kalau nggak ada tasdid kan gitu ya, ab. Kalau ada tasdid dia tekan dulu ab, baru b. Nah, bunyi b-nya ini jangan sampai b, ab, nggak gitu tapi ab, gitu, ya, paham nggak? Bedakan nih, saya ulang lagi baca. Ini yang salah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang salah, yang benar tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, nggak apa-apa lah. Yang bingung nanti kita lanjutkan lagi ya. Nggak harus langsung bisa. Gitu, karena yang belajarnya banyak. Di sini saya nggak bisa fokus sama satu orang. Oke, lanjut. Gitu ya. Sekarang saya coba kuis nih sama teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Yang nonton kan 1600 nih soalnya nih. Perhatikan. Ya. Mana bacaan dal sukun? Nah, yang ini deh. Yang lebih tepat. Ya. Yang A atau yang B? Yang A. Wa yumdidekum. Yang B. Wa yumdidekum. Mana qalqalah yang lebih tepat? Mana qalqalah yang lebih tepat? Lebih proporsional bunyinya? Tuh, lihat di kolom komentar. Ya. Dominan sudah menjawab serempak sama. Nih, teman-teman lihat. Terbanyak dikirim yang A. Karena lihat di kolom komentar. Yang paling banyak jawab ini pada komen A. Dan jawaban yang lebih tepat memang yang A. Yang B berarti salah ya pantulannya ya. Oke. Nah, ya. Berarti yang B itu bunyinya gimana tadi? Wa yumdidkum. Padahal cukup kayak yang A saja. Wa yumdidekum. Biarkan pantulannya itu tidak tertahan di ujung pelafalan. Paham ya? Jelas sampai sini atau tidak teman-teman sekalian? Bisa difahami atau tidak? Bisa difahami atau tidak? Ya. Oke, satu lagi. Ya. Apakah bacaan yang saya baca ini salah atau benar? Tinggal komen salah atau benar. Konsentrasi. Adraka. Perhatikan. Bacaan yang barusan, bacaan yang salah atau benar huruf dal sukunnya. Adraka. Tuh, lihat di kolom komentar. Dominan sudah menjawab jawaban yang serupa. Bacaan yang barusan adalah bacaan yang salah. Karena qalqalahnya itu di ujung pelafalannya kayak ada jeda gitu. Ya, dimatiin bunyinya. Adraka. Padahal lempar
aja, lepas aja. Adraka, adraka. Jangan adraka. Ya, ade, bukan ad. Gitu. Bukan berhenti pantulannya. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi mau dia kol-kolahnya kol-kolah sugro atau kol-kolah kubro atau kol-kolah akbar, tidak ada pantulan yang tertahan. Nggak ada. Ya, pantulannya lepas. Pantulannya lepas. Oke? Sip. Ya, sekarang kita praktekkan ke dalam bacaan. Nah, tadi bacaannya ini. Sekarang pertanyaannya, mana dal sukun yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Konsentrasi, fokus pada dal sukunnya. Yang A, tadkhulu. Yang B, tadkhulu. Yang C, tadkhulu. Mana bunyi dal sukun yang lebih proporsional? Silahkan. Yang A, yang B, yang C. Kita lihat saja di kolom komentar. Jawaban terbanyak dari teman-teman, jawaban yang tepat atau tidak. Ya, jawaban yang paling tepat dari 3 pilihan tadi adalah yang A. Luar biasa. Ya, oke. Nah, untuk memastikan teman-teman paham, bukan cuma asal jawab pertanyaan saya sekarang. Kenapa yang B salah? Kenapa yang B salah? Ya, kenapa yang B salah? Tadkhulu. Kenapa salah? Tadkhulu. Kenapa ini salah? Tadkhulu. Karena tidak memantul sama sekali. Ya, tidak memantul sama sekali. Tadkhulu gitu. Oke. Lalu kenapa yang C salah? Yang ini salah kenapa? Tadkhulu. 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 Kenapa yang itu salah? Karena pantulannya ada tapi di ujung pelafalan tertahan. Tadkhulu, ada jeda. Tadkhulu, putus bunyi pantulannya. Tadkhulu. Bang, tar dulu bang. Misalnya ada pertanyaan, bang, bukankah huruf dal itu punya sifat namanya syiddah? Nih, bang, bukankah huruf dal itu punya sifat namanya syiddah? Nih, perhatikan. Nih, sifat huruf dal itu, bang, dia punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu tertahan suara. Nah, kenapa pantulan yang tadi kita baca tadkhulu, itu kenapa salah? Kan dia punya sifat syiddah, tertahan suara. Tertahan suara, bukan tertahan bunyi pantulan. Sifat syiddah pada huruf dal itu aktif ketika makhrajnya nempel. Latad. Nah, ini kan syiddah dulu, baru keluar kol-kolahnya. Latad. Ketika makhraj huruf dal nempel, itu sifat syiddahnya, bukan pada sifat kol-kolahnya. Paham sampai sini? Nah, ya, itu karena ada yang bilang gitu, bang, dal itu kan punya sifat syiddah. Syiddah itu kan tertahan suara. Kenapa pantulannya nggak boleh tertahan? Karena tertahan suara dari huruf dal bukan pada kol-kolahnya, tapi pada makhraj ketika disentuhkan. Paham? Jelas? Sampai sini? Nah, ya. La tadkhulu, bacaan yang tepat adalah yang A. Yang sudah mulai paham, yang senang belajar ngaji, dimulai dengan mengenal huruf hijaiyah, di mana makhrajnya, seperti apa pelafalannya, ya apa sifatnya, bagaimana bunyi salahnya, bagaimana bunyi benarnya, gimana prakteknya, gimana perbandingannya, diulang berkali-kali secara perlahan-lahan, gak langsung loncat ke pembahasan berikutnya. Ya, boleh komen saya. Ya. Boleh komen saya. Di situ, seperti itulah konsep belajar di live kita. Ya, fokus di huruf. Tapi ketika tadi kita bahas hukum tajwid di awal, kita rincikan juga. Ya, nah gitu. Oke, paham ya? Oke, teman-teman, kerasa nggak? Operator boleh disiapkan. Kerasa nggak kita udah belajar 1 jam 33 menit? Full belajar 1 jam 33 menit. Ya. Yang pengen setiap hari belajar seperti ini, klik tombol ikuti di sini. Klik tombol ikuti di sini.